Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dari kelas PGMI 5D dengan nomor NIM 238107017. Di sini saya akan menyampaikan jawaban tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat yang diampu oleh Ibu Nur Atikoh MPD. Untuk jawaban nomor 1, dari rencana pembangunan TPA sampah modern di Kabupaten X itu memperlihatkan bahwa persoalan pada pengelolaan sampah itu tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai persoalan hubungan di antara pengetahuan ilmiah, teknologi lingkungan hidup, dan kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan SETS, itu terlihat bahwa konflik yang bukan semata karena penolakan terhadap pembangunan, tetapi karena adanya ketegangan antara logika pembangunan dan logika berkelanjutan hidup masyarakat. Relasi sains dan teknologi itu menunjukkan bahwa teknologi TPA modern itu merupakan perwujudan konkret dari pengetahuan ilmiah. Akan tetapi, teknologi itu tidak pernah netral. Ia membawa asumsi tentang kepastian pengelolaan, biaya operasional, dan disiplin institusional. Konflik itu muncul ketika teknologi canggih dijanjikan sebagai solusi final. Padahal keberhasilannya itu sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan jangka panjang. Dalam konteks ini, sains seharusnya tidak hanya mendorong adopsi teknologi baru, tetapi juga secara kritis itu menilai kesesuaian teknologi tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi daerah. Dan selanjutnya itu relasi lingkungan dan masyarakat, yaitu merupakan inti dari penolakan warga. Bagi masyarakat, lingkungan bukan sekadar ruang fisik, tetapi basis kehidupan sosial dan ekonomi. Kekhawatiran terhadap pencemaran air dan bau mencerminkan kesadaran ekologis bahwa kerusakan lingkungan akan memperlemah ketahanan hidup mereka. Konflik itu muncul ketika masyarakat merasa diposisikan sebagai penerima resiko, sementara manfaat pengelolaan sampah itu dinikmati oleh wilayah yang lebih luas. Dan pada intinya, pendekatan SETS mengungkap bahwa persoalan TPA di Kabupaten X itu bukanlah soal menolak atau menerima teknologi, melainkan soal bagaimana pengetahuan ilmiah dan teknologi ditempatkan dalam kerangka etika lingkungan dan keadilan. Pembangunan TPA itu hanya dapat dianggap berkelanjutan apabila sains dan teknologi tidak berdiri di atas masyarakat dan lingkungan, tetapi bekerja sama keduanya sebagai satu sistem yang saling bergantungan. Jawaban nomor 2. Dari sudut pandang saya, yang dapat lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam sains, teknologi, dan masyarakat, yaitu pendekatan pada guru B, karena mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, pemanfaatan teknologi sederhana, dan kepedulian lingkungan, serta konflik sosial secara nyata. Kreativitas itu tidak hanya berhenti pada gagasan, tetapi terwujud dalam solusi konkret yang relevan dengan kehidupan masyarakat, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan transformatif. Adapun perbedaan pendekatan antara guru A dan guru B itu terletak pada tingkat keterlibatan siswa dalam mengalami dan memaknai konsep teknologi tepat guna. Pada pendekatan guru A, pembuatan poster tentang biodigester lebih menekankan pada konseptual dan visualisasi informasi. Ranah efektif yang berkembang umumnya itu berada pada tingkat pengenalan dan apresiasi, yaitu siswa dapat mengetahui dan menghargai keberadaan teknologi tepat guna, tetapi belum sampai pada keterkaitan emosional yang kuat terhadap masalah nyata yang ada di masyarakat. Kreativitas yang muncul cenderung bersifat ekspresif dan representatif, terbatas pada penyajian ide yang sudah ada. Sebaliknya, pendekatan guru B melalui proyek perancangan dan membuat prototip penyaring air
sederhana dari botol bekas, melibatkan siswa secara langsung dalam proses pemecahan masalah. Ranah efektif itu berkembang lebih mendalam karena siswa itu tidak hanya memahami konsep tetapi juga merasakan kepedulian terhadap isu air bersih dan lingkungan. Kegiatan ini tuh mendorong kreativitas produktif dan aplikatif karena siswa itu dituntut untuk menguji ide, memodifikasi bahan, dan menilai keberhasilan alat yang dibuatnya. Jawaban soal nomor 3. Kelebihan dari indikator pencapaian, siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air, yaitu dari rumusan masalahnya. Sudah jelas, sederhana, dan mudah diukur, sehingga sesuai untuk asesmen awal pemahaman siswa. Namun, indikator ini juga memiliki kelemahan mendasar karena hanya menekankan kemampuan mengingat atau C1 dan belum mendorong siswa untuk memahami keterkaitan antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Selain itu juga, indikator tersebut bersifat terlepas dari konteksnya sehingga kurang mendukung pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kepedulian terhadap permasalahan lingkungan di sekitar siswa. Untuk menyesuaikan semangat pendekatan SETS yang integratif dan menekankan HOTS, indikator perlu dirancang ulang agar menuntut analisis, penilaian, atau penciptaan solusi. Indikator yang dirancang ulang, misalnya siswa mampu menganalisis manfaat teknologi tepat guna berbasis sumber daya air di lingkungan sekitar, serta menjelaskan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dari indikator ini melibatkan ranah sains atau pemahaman prinsip kerja teknologi. Dan untuk teknologinya, pemanfaatan alat tepat guna dan masyarakat serta lingkungan atau dampak sosial dan ekologis. Kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan indikator tersebut dapat berupa diskusi berbasis studi kasus, di mana siswa mengamati contoh penggunaan teknologi air sederhana di lingkungan sekitar atau melalui media visual. Kemudian menganalisis manfaat dan potensi dampaknya. Selanjutnya, siswa itu diminta mengusulkan perbaikan atau alternatif teknologi yang lebih ramah lingkungan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, siswa itu tidak hanya mengingat jenis teknologi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, terus reflektif dan kontekstual sesuai dengan pendekatan SETS. Jawaban selanjutnya nomor 4. Pandangan bahwa pendekatan SETS itu terlalu kompleks untuk diterapkan di MI atau SD, memiliki dasar argumentatif yang cukup kuat. SETS itu menuntut integrasi antar sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang pada tataran konseptual bersifat lintas disiplin. Sementara itu, secara perkembangan kognitifnya, siswa MI atau SD itu berada pada tahap operasional konkret, sehingga belum siap untuk menerima analisis yang abstrak dan sistematif. Selain itu, penerapan SETS itu sering diasosiasikan dengan pembelajaran berbasis masalah atau proyek yang memerlukan waktu relatif panjang, kesiapan guru, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam kondisi kelas yang besar dan kurikulum yang padat, pendekatan ini tuh berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi guru dan mengurangi efektivitas pencapaian target pembelajaran. Namun demikian, argumen tersebut menjadi lemah apabila SETS dipahami secara kaku dan elitis. Hakikat pendekatan SETS itu bukanlah penguasaan teori lintas disiplin secara mendalam, melainkan pengenalan keterkaitan antara pengetahuan dan kehidupan nyata. Prinsip pembelajaran di MI atau SD itu justru menekankan pembelajaran tematik, kontekstual, dan bermakna yang selaras dengan semangat SETS. Pada jenjang dasar, integrasi SETS tidak menuntut siswa menganalisis sistem kompleks, tetapi cukup membantu mereka mengenali hubungan sederhana, misalnya antara sifat air, alat penyaring,
dan keberhasilan lingkungan dan manfaatnya bagi masyarakat. Dari sudut pandang pedagogis, SET itu memiliki nilai yang strategis karena dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan, rasa tanggung jawab sosial, dan kesadaran bahwa sains dan teknologi berperan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendekatan ini tuh berkontribusi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis sejak dini melalui kegiatan pengamatan bertanya. Dengan demikian, SETS itu mendukung pendidikan dasar yang tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan literasi sains. Berdasarkan kedua sisi tersebut, saya dapat berpendapat bahwa pendekatan SETS itu tetap relevan dan layak karena diterapkan di MIST yang asalnya dilakukan melalui penyederhanaan pedagogis yang tepat. Guru juga dapat membatasi integrasi pada 3 komponen SETS yang paling kontekstual dan memilih masalah yang dekat dengan kehidupan siswa, serta menggunakan strategi pembelajaran yang sederhana seperti eksperimen kecil dan proyek mini. Oke, yang terakhir jawaban untuk nomor 5. Saya di sini membuat modul ajar. Poin pertama, identitas penulis modul. Satuan pendidiknya MI atau SD, kelas atau fasenya itu kelas 5, fase C. Tema sekolah bebas sampah plastik. Untuk subtemanya dari masalah menuju kreasi. Mata pelajarannya yang diambil IPAS, alokasi waktunya 1 pertemuan 35 menit. Dan untuk penulis modulnya itu saya sendiri, Halimatus Sadia. Untuk poin yang kedua, capaian pembelajaran. Pada fase C itu peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik itu melakukan suatu tindakan dan mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajarinya. Dan yang poin C, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi masalah sampah plastik di lingkungan sekolah, yang kedua menjelaskan dampak sampah plastik terhadap lingkungan, dan yang tiga merancang dan membuat produk kreatif dari sampah plastik, yang terakhir keempat menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab lingkungan. Dan poin selanjutnya, poin D, profil pelajar Pancasila. Ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, mandiri, dan berakhlak mulia. Untuk poin E, materi pembelajaran, konsep utamanya itu sampah plastik dampaknya dan teknologi tepat guna sederhana. Untuk konteksnya itu lingkungan sekolah, penguatan karakternya, peduli lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Untuk poin F itu sarana dan prasarana. Medianya ada botol plastik bekas, gunting lem, dan video edukasi. Untuk sumber belajarnya itu dari buku IPAS, lingkungan sekolah, dan internet. Untuk poin G, target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Untuk poin H, model pembelajaran. Untuk modelnya itu saya ambil PBL. Pendekatan SETS, metodenya diskusi, observasi, proyek, dan presentasi. Komponen intinya yang pertama adalah pemahaman bermakna. Sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang dapat dikurangi. Yang poin B, pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa sampah plastik menumpuk di sekolah? Dan yang kedua, apa dampaknya bagi lingkungan? Yang ketiga, bagaimana cara menguranginya? Oke, untuk poin C, asesmen, ada asesmen proses, yaitu observasi kerja kelompok, asesmen produk, yaitu hasil karya daur ulang, dan asesmen sikap, yaitu kepedulian dan kerjasama. Untuk poin D, kegiatan pembelajaran yang pertama itu guru membuka pelajaran dengan salam dan mengajak siswa berdoa bersama agar pembelajaran berjalan lancar. Dan yang kedua, menyapa siswa, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk mengamati kondisi sampah plastik di sekolah. Dan untuk kegiatan intinya, yang pertama ada orientasi masalah. Guru mengajak siswa mengamati sampah plastik di lingkungan sekolah. Siswa itu mendiskusikan jenis sampah plastik yang ditemukan dan dampaknya terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kedua, perencanaan proyek. Siswa dibagi ke dalam kelompok dan merancang ide pemanfaatan sampah plastik menjadi produk sederhana yang bermanfaat. Guru di sini membimbing siswa memilih bahan dan menentukan cara pembuatannya.
Dan yang ketiga, pelaksanaan proyek. Siswa membuat produk kreatif dari sampah plastik sesuai rancangan kelompok, seperti pot tanaman atau tempat pensil. Guru juga memantau dan memberikan arahan. Untuk yang keempat, presentasi hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil karya dan menjelaskan manfaatnya dalam mengurangi sampah plastik di sekolah. Dan yang kelima itu ada refleksi dan peneguhan. Guru dan siswa melakukan refleksi singkat tentang pembelajaran dan menyepakati tindakan sederhana untuk mengurangi sampah plastik di sekolah. Untuk kegiatan penutupnya yaitu refleksi dan komitmen menjaga sekolah bebas sampah plastik. Dan yang terakhir, kelas itu ditutup dengan doa bersama dan dipimpin oleh ketua kelas. Dan untuk poin E, refleksi. Di mana guru dan siswa merefleksikan perubahan sikap dan pemahamannya setelah dan sesudah pembelajaran. Dan yang terakhir ada lampiran, di mana lampiran itu berisi LKPD, rubrik penilaian, dan pengayaan dan remedial. Cukup sekian dari video yang dapat saya tampilkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.